Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Oktari dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Baiklah, apa itu agresi militer Belanda II? Agresi militer Belanda II adalah agresi militer yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa yang terjadi pada agresi militer Belanda II, yaitu Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan berakhir ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini memerlukan kehadiran Bung Hatta dari Pengangsingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta, untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republic Indiese, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Latar belakang Perjanjian Romroyen. Sebelum Perjanjian Romroyen ada Perjanjian Linggarjati pada 1946 dan Perjanjian Renville pada 1948, yang mana Perjanjian Renville merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Buntutnya, pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. Hasil pertemuan ini adalah, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer, membebaskan semua tawanan perang. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville pada tahun 1948. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan bersamaan hak. Yang ketiga, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban mereka kepada Indonesia. Pasca perjanjian, pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta kembali dari Pengangsingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Juli, Kabinet Hatta mengesahkan Perjanjian Romroyen dan Syarifuddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai. Di Jawa 11 Agustus dan Sumatera 15 Agustus. Konferensi meja bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda. Dampak Perjanjian Romroyen.
Untuk menindaklanjuti perjanjian Rembrandt, pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg BFO di bawah pengawasan Sixley Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Jenderal Sudirman yang sakit dan berjuang lewat gerilya selama hampir 7 bulan baru kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan pulih, pada 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet Republik Indonesia yang pertama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can fly the sky. Never gonna stay.